kami sekalian, kita bertemu kembali di pertemuan kita hari ini untuk matematika wajib. Ibu berharap sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kami masih menghimbau anak-anak kami yang belum mengikuti ujian, silakan menghubungi saya di nomor WA ataupun di email saya. Jika ada kesulitan mohon dihubungi. Saya tunggu paling lama sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis sudah ada konfirmasi dari anak-anak kami sekalian. Oke, itu saja dulu sekedar pengumuman. Kita lanjut materi kita, yaitu aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus itu biasanya digunakan pada segitiga sembarang. Itu biasanya digunakan pada segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang memiliki nilai sudut yang tidak beraturan. Selain itu juga aturan sinus dan kosinus bisa juga digunakan untuk segitiga yang beraturan. Jadi tidak patokan untuk segitiga sembarang, tapi biasanya digunakan untuk segitiga sembarang. Baik, kita masuk yang pertama, aturan sinus. Di sini ada sebuah segitiga, saya sebut dia segitiga sembarang ABC. Di sini ada sebuah segitiga, saya sebut segitiga sembarang ABC. Kita namai dulu sisinya. Sisi yang berada di depan sudut A, saya sebut A kecil. Sisi yang berada di depan sudut B, saya sebut B kecil. Sisi yang berada di depan sudut C, saya sebut C kecil. Jadi dari segitiga itu, tadi saya bilang pada segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang. Saya sebut nama segitiganya yaitu segitiga ABC dengan memiliki sisi, dengan sisinya A kecil, B kecil, dan C kecil. Udah? Jadi dari situ apa aturan sinus yang bisa kita buat? Dari segitiga ABC tersebut kita bisa buat bahwa aturan sinus itu berlaku bahwa sisi berbanding sudut. Sisi berbanding sudut. Apa itu? Sisi A berbanding dengan sinus A. Karena aturan sinus maka kita pakai nilai sin. Kemudian sama dengan nilai sisi B berbanding dengan sinus B. Kemudian sama dengan nilai sisi C berbanding dengan sinus C. Inilah yang disebut dengan aturan sinus, bahwa nilai sisi berbanding dengan nilai sudut, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bagaimana penggunaannya? Ini penggunaannya tidak langsung sekali tiga. Bisa saja yang ditanya hanya sisi A. Bisa juga yang ditanya hanya sisi B. Atau sebaliknya, yang ditanya sinus A, yang ditanya misalkan sinus C. Maka nilai mereka bertiga, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, nilainya akan kita sama dengankan. Dan kita akan mengalihkan silang. Baik, di sini ada sebuah contoh saya buat. Diketahui sudut A 65 derajat, kemudian sudut B 40 derajat, panjang sisi B 5 cm. Yang ditanya panjang sisi A, kemudian sudut C. Kalau ditanya pun sisi C bisa juga kita cari. Udah, tapi kita fokus dulu yang ditanya. Yang pertama dari panjang sisi A. Tadi kita memiliki aturan sinus bahwa A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Kita berpatokan ke sini dulu. Tadi ini kita memiliki aturan sinus. Maka karena yang ditanya panjang sisi A, kita cari di mana ada sisi A itu. Sisi A ada di A per sin A. Kalau seandainya kamu mau buat A per sin A sama dengan C per sin C, boleh nggak? Boleh. Tetapi kita lihat dari yang diketahui. Dari yang diketahui ini bisa kita terbantu. Yang mana yang cocok kita pakai? Karena di situ sudut B dan sisi B diketahui. Maka kita boleh pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Kita pakai karena melihat yang dari diketahui berarti A per sinus A
sama dengan B per sinus B. Kenapa? Karena ini ada yang diketahui. Maka tinggal kita masukkan sisi A, itu yang ditanya. Berarti A per sinus A. Berapa di situ sudut A-nya? 65. Berarti sinus 65 derajat. Kemudian sama dengan sisi B dari yang diketahui. 5 per sinus B. Berapa di situ? Sinus 40 derajat. Tinggal kita masukkan. Dari situ bisa kita masukkan bahwa ini kita kalikan silang, berarti A sama dengan kalau kita kalikan silang di sini 5 dikali sin 65 derajat per sinus 40 derajat. Kalau kita kalikan silang ini, maka nilai A sama dengan 5 kali sin 65. Sin 65 kan bukan sudut istimewa. Kamu boleh menggunakan mungkin kalkulator. Maka 5 kali 0,963. Kemudian per sinus 40. Sinus 40 0,6428 0,6428. Maka kalau kita kalikan langsung kita bagi, maka sisi A sama dengan 7,04 cm. Kita pakai 2 angka saja di belakang koma. Inilah untuk nilai sisi A dari aturan sinus. Oke, ini tadi untuk jawaban yang pertama, ditanya sisi A. Sekarang kita masuk yang kedua untuk mencari sudut C. Untuk mencari sudut C. Untuk mencari sudut C sangat gampang. Kenapa saya bilang gampang? Ingat, jumlah pada sebuah segitiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Sementara dua sudut sudah diketahui, sudut A dan sudut B sudah diketahui. Yang belum diketahui hanya sudut C. Maka kita tinggal mengurangkan, di mana sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini jumlahnya 180 derajat. Tinggal kita masukkan sudut A. Berapa sudut A di situ? 65 derajat. Kemudian sudut B. Berapa sudut B tadi? Tambah 40 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka tinggal kita buat sudut C sama dengan, berarti 180 derajat dikurang ini 65 tambah 40 yaitu 105. Maka sudut C sama dengan 180 dikurang 105 berarti tinggal 75 derajat. Inilah nilai dari sudut C, yaitu dengan menjumlahkan ketiga sudut, itu jumlahnya 180, tinggal pindah ruas, jawabnya adalah 75 derajat. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Ibu rasa ini gampang, tidak ada kesulitan, tinggal pindah ruas dan pemahamanmu. Baik, silakan kamu tulis dulu biar kita masuk untuk tugas ataupun untuk latihanmu di rumah. Baik, ini soal latihan untuk kamu kerjakan berdasarkan contoh yang ibu berikan. Perhatikan lagi soalnya. Diketahui unsur-unsur segitiga ABC seperti di bawah ini. Hitung besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Ingat, yang dicari sudut dan sisi yang belum diketahui. Misalkan saya ambil yang A. Di situ diketahui kan sudut A, sudut B, kemudian sisi A. Berarti yang belum diketahui sudut C, sisi B, dan sisi C. Berarti kamu cari itu. Bukan hanya berdasarkan soal, tetapi cari yang belum diketahui. Sama juga berlaku untuk yang B, C, dan D. Ingat, kita masih memakai aturan sinus. Kita belum memakai aturan kosinus. Jadi kerjakan soal ini menggunakan aturan sinus. Kemudian silakan tugas ini kamu kerjakan di buku catatan saja. Kemudian
catatan dan tugas ini kamu foto dan kirim ke WA saya saja. Kenapa? Karena ada beberapa di antara kamu bilang kamu sudah kirim ke email, tetapi tidak masuk ke email saya. Jadi kalau ke WA itu langsung nampak. Dan jangan lupa mencantumkan nama dan kelas di atas catatan ataupun di atas soalmu itu, biar saya nampak nama dan kelas berapa. Ibu rasa semua sudah jelas. Jika ada yang kurang jelas, kamu boleh telepon atau video call dengan saya untuk menanyakan mana yang kurang jelas dari soal ataupun penjelasan yang saya berikan. Itu saja dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu dalam waktu yang dekat ini. Terima kasih.